Makanya anak Nabi Nuh itu ada 4, para sahabat. Yang pertama Kanaan, ini yang tidak bisa ikut kapalnya Nabi Nuh. Kanaan ini sebetulnya anak yang dimaksud itu ternyata bukan anak biologis, anak spiritual sebetulnya. Jadi secara spiritual, anak-anak spiritualnya Nuh saat itu tuh dibagi 4 kelompok. Ada kelompok Kanaan, ini yang nggak bisa masuk ini. Dan kita menganggap Kanaan itu sosok aja, benar-benar anaknya Nabi Nuh secara sosok. Kalau begitu ya ini cuma cerita sejarah aja. Saya tidak tertarik cerita sejarah. Saya akan membawa Al-Quran ke alam modern saat ini supaya hidup di sini saat ini sekarang. Dan Quran berlaku setiap zaman. Itu tugas saya dalam kehidupan ini. Saya mulai buka sedikit-sedikit semua rahasianya. Quran yang masih perawan ini saya buka sedikit-sedikit, supaya kita jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran, tetapi kita tidak mengerti isinya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini tidak terganggu oleh kehadiran kita. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini tidak berkurang kebahagiaannya dengan keberadaan kita. Yakin kita semua mulai hari ini jadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber cahaya, sumber kedamaian untuk semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Yakinkan mereka senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Segala puji hanya milik Allah, Rabb al-Alamin, pemelihara, pelindung, yang senantiasa memilihkan yang terbaik untuk setiap hambanya, walaupun mungkin awalnya tidak disukai, yang senantiasa mencegah hambanya untuk tidak memilih walaupun mungkin disenangi, karena dia sudah berjanji, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Oleh karena itu percayakan semua urusan padanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, aku serahkan segala urusanku padamu, karena Engkaulah satu-satunya penolongku. Oleh karena itu kita bersyukur dengan penuh cinta, sukacita. Hari ini kita dipertemukan kembali, baik dipertemukan secara offline maupun dipertemukan secara online. Ada puluhan ribu sahabat kita yang sudah menunggu kajian kita hari ini. Oleh karenanya mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali kajian ini dengan hadir di sini saat ini sekarang. Siapkan wadah kosong. Jadilah penerima yang setia dan bertekad apapun yang diterima, yang didengar akan diikuti, akan dijalani, sehingga kita mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Mari kita sapa Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang di sini bisa melihat saya? Bisa. Mengapa bisa melihat saya? Karena punya mata? Orang mati juga punya mata, nggak bisa lihat. Saya mau bertanya aja sedikit. Sadar nggak kita yang membuat kita bisa melihat itu sebetulnya siapa?
nafas. Tapi di balik nafas juga ada yang lebih dalam lagi, yang disebut dengan kesadaran. Sadar nggak kalau kita sedang melihat? Jadi sebetulnya kita bisa melihat itu karena ada yang sedang menggunakan penglihatan kita untuk melihat. Ada yang sedang menggunakan mata kita untuk melihat. Ada yang sedang menggunakan telinga kita untuk mendengar. Ada yang sedang menggunakan tubuh kita untuk bergerak. Siapa yang menggunakan itu? Itulah yang disebut dengan diri sejati kita, yang tiada lain adalah Dia, Rabb al-Alamin, yang meliputi seluruh wujud, seluruh bentuk, yang tidak bisa lagi dibatasi oleh tubuh kita sendiri. Itulah yang disebut dengan sang kesadaran. Oleh karena itu kita harus sadar ketika kita marah, ya, sadar dan saksikan kita sedang marah. Karena yang marah itu sebetulnya bukan diri kita. Diri kita itu justru yang sedang menyaksikan itu. Daripada marah, lebih bagus jadi penyaksi bagi kemarahan itu. Maka kemarahan akan mereda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dengan kesadaran itu hidup kita langsung berubah. Ada orang yang marah terus, ya, malah semakin memuncak kemarahannya. Merasa puas ketika dia bisa menyalurkan kemarahannya. Dia sedang memberikan makan pada diri palsunya, pada egonya. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya ada yang sedang melihat kemarahan dia. Itulah diri sejati dia. Dia tidak kenal dirinya. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu. Nah, dengar gak lagu itu? Langsung nangis saya kalau nyanyi lagu itu. Kalau dengar lagu itu nangis gak kalian? Enak gak dengerin suara saya barusan? Banyak yang nawarin saya untuk tidak rekaman. Aduh. Kalau dengan kesadaran, apa aja yang didengar masuk tuh. Kenapa tadi Bapak Ibu mendengarkan suara saya yang falas tadi itu terasa menyentuh? Kenapa? Karena kita sedang di gelombang alfa. Melepaskan semuanya tadi, hening dulu. Karena kita mendengarnya dengan kesadaran. Udahlah segitu aja nyanyinya. Nanti malah saya jadi nangis kalau nyanyi lagu itu. Kan itu lagu menyatakan bahwa tidak ada, kita itu tidak ada. Ya? Itu kan diakui. Tak ada yang lain selain dirimu. Gak ada yang lain. Termasuk diri kita juga tidak ada. Makanya lagunya aja satu. Keren. Itu lagu kesadaran. Saya mengapresiasi penciptanya. Hebat itu, luar biasa.
Saya kalau nyanyi lagu dangdut aja, para sahabat itu suka, kok jadi enak dinyanyikan sama ayah katanya. Ah itu mah gombal aja, saya bilang, supaya saya nyanyi terus. Sebetulnya bukan saya lagunya, bukan suara saya bagus. Kalian mendengarnya dengan kesadaran. Makanya apapun yang didengar dengan kesadaran itu jadi bagus. Karena kita tidak ada penghakiman. Gitu. Jadi oleh karena itu, yuk hadir di sini, dengarkan kajian ini dengan penuh kesadaran. Judulnya apa? Menaiki kapal Nabi Nuh yang sesungguhnya. Kan sebelum naik harus ada kapalnya dulu. Betul apa tidak? Pertanyaan saya, apakah kapal Nabi Nuh sekarang ada? Bingung kalian. Bisa membuktikan? Pasti jawabannya langsung berubah. Tidak ada. Udah biasa kalian itu kalau menjawab begitu, gak jelas. Kan lebih bagus jujur, betul nggak? Kalau tahu bisa membuktikan, bilang ada. Kalau tidak tahu ya bilang aja tidak ada, kan tidak dosa. Betul apa tidak? Iya. Daripada berbohong terus. Itu kebiasaan, itu kebiasaan. Saya tanya sekali lagi, apakah saat ini kapal Nabi Nuh ada? Tadi yang bilang ada banyak, sekarang udah mulai berkurang lagi. Aduh, memang parah ya. Parah kepribadian kita itu ya, mudah sekali berubah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi terbaca nih ya. Para sahabatku yang budiman, kapal Nabi Nuh itu ada dan selamanya akan ada. Setelah saya mempelajari Al-Quran 30 juz, ternyata tentang Nabi Nuh ini ceritanya banyak. Dan kalau saya ungkapkan di kajian ini gak akan selesai. Tapi saya akan fokus saja pada inti-intinya, ya, yang pengulangan tidak akan saya jelaskan. Sampai di Quran itu ada surat khusus, surat Nuh. Surat Nuh, surat ke-71. Itu ada 28 ayat khusus cerita tentang Nabi Nuh. Nah, di ayat lain, di surat lain bertebaran tuh, ya. Yang paling banyak itu di Quran surat Hud. Oleh karena itu maka akan saya jelaskan secara rinci sampai akhirnya kita tahu kalau kapal Nabi Nuh itu benar-benar ada dan kita siap memasukinya. Nanti kalau kapalnya sudah saya buktikan ada, saya mau nanya dulu, mau nggak memasuki kapalnya Nabi Nuh? Karena di Quran dijamin siapapun yang masuk di kapalnya Nuh pasti beruntung. Itu dijamin di Al-Quran. Ini jaminannya saya sampaikan dulu, nanti ayatnya kita baca. Ya, ternyata kapal Nabi Nuh yang dibicarakan dalam Al-Quran itu bukan kapal fisik sebagaimana yang diceritakan banyak orang. Karena membaca Qur'annya tidak utuh, parsial. Dan saya berani menyampaikan kajian ini setelah saya mungkin ratusan kali, berulang kali saya membaca tentang itu, sampai saya membuat kesimpulan, ternyata kapal itu tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Orang yang naik kapal jadi beriman, yang tidak naik kapal tidak beriman. Kalau kapalnya adalah kapal fisik. Kan Bapak Ibu sering naik kapal. Masa tiba-tiba naik kapal jadi orang beriman, keluar dari kapal jadi orang yang tidak beriman? Kan nggak mungkin. Sama seperti cerita Ashabul Kahfi. Tidak mungkin masuk ke dalam gua jadi orang beriman. Yang tidak mau masuk ke dalam gua disebut tidak beriman.
Masa cuma masuk ke dalam gua? Kalau gua itulah gua fisik, tiba-tiba jadi orang beriman. Setuju dengan saya? Ternyata surat Al-Kahfi itu bukan cerita gua yang fisik. Gua itu adalah gue. Gue itu aku. Aku itu adalah saya. Bagian terdalam dari diri saya. Bagian terdalam dari diri setiap manusia, itulah sang kesadaran. Nabi Muhammad masuk ke dalam dirinya sampai mencapai puncaknya kesadaran, namanya Sidrah Al-Muntaha. Di situ beliau berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Beliau menemukan surga di puncak kesadaran. Itu bukan cerita gua yang fisik. Itu cerita perjalanan meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati, perjalanan menemukan kesadaran yang tertinggi di sini, di dalam diri. Maka yang melakukan perjalanan ke sini disebut Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan cerita sejarah di masa lalu. Ashabul Kahfi akan ada di setiap zaman. Siapapun yang mau melakukan perjalanan ke dalam gua, ke dalam dirinya, dialah Ashabul Kahfi. Maka perjalanan ke dalam gua membuat dia yang tidak beriman menjadi beriman. Masuk akal? Makanya buktikan itu. Makanya di surat Al-Kahfi ada satu ayat yang sangat penting. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti bertemu penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursyidan. Wali yang mursyid. Wali itu teman, mursyid itu cerdas, orang yang cerdas. Kalau belajar sama dia, bukan diajarin doktrin, bukan diajarin dogma, diajarin supaya kita berkembang, diajarin supaya kita melampaui batas, bukan mengamalkan dogma dan doktrin yang buta. Itulah bedanya berguru kepada orang yang cerdas dengan berguru kepada ilmu yang hanya diulang-ulang, ilmu hafalan, ilmu imtihan namanya kalau dulu di kampung. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah kecerdasan manusia itu terbatas atau tanpa batas? Tanpa batas. Para sahabat nanti yang mau hadir di Jogja, saya akan tunjukkan, saya akan buktikan kalau kecerdasan manusia itu tanpa batas. Itu edisi eksklusif itu. Silakan kalau mau datang. Mungkin ada yang sedang liburan di Jogja, boleh datang. Nanti siap-siap aja, tunggu informasi dari tim IT. Saya belum tahu tempatnya. Sudah siap untuk melihat kapal Nabi Nuh? Sudah siap? Oke. Kalian adalah orang-orang yang paling beruntung bisa hadir di sini. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih. Dan saya selalu yakin setiap judul yang saya sampaikan selalu resonan, selalu bersesuaian dengan orang-orang yang datang. Dan saya yakin nanti selesai ini pasti kita akan mengatakan bahwa ini adalah saya. Itulah hebat cara Allah memilih kita. Para sahabat, secara garis besar saya jelaskan dulu. Kapal Nabi Nuh itu yang sesungguhnya itu adalah komunitas Nabi Nuh. Jadi kapal yang di sini adalah wujudnya adalah sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah golongan. Jadi kapal yang dimaksud di sini bukan kapal fisik seperti yang selama ini kita yakini. Ini adalah gambaran makronya, gambaran besarnya. Nanti akan masuk pada ayat-ayat Al-Quran untuk membuktikan kalau kapal itu adalah itu. Maka di Quran disebut bahtera, fulki, al-fulki itu bahtera. Nah, kenapa menjadi istimewa kapal ini? Nah, karena di dalam kapal ini ada dua. Satu ada ajaran luhur, yang kedua ada guru. Yang gurunya adalah Nabi Nuh sendiri. Jadi kapalnya ada, komunitasnya ada. Ajaran yang ngatik, mendidik komunitas itu ada.
dan petunjuk jalannya ada. Jadi kalau diumpamakan kapal itu adalah kendaraan, dan kendaraan ini bisa maju karena ada dua. Satu, ada jalan, ada petunjuk jalan, dan ada penuntun jalan. Jadi di kapal ini lengkap, ada petunjuk jalan, ada juga penuntun jalan. Ingat ya, kita tidak bisa sampai di Jogja kalau tidak ada petunjuk jalan. Tidak akan bisa sampai di sana kalau tidak ada penuntun jalan. Jadi petunjuk jalan, penuntun jalan itu sama perlunya. Di samping kendaraannya harus ada. Clear sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, secara mikroskopik sebetulnya kapal Nabi Nuh itu wujud nyatanya adalah tubuh kita sendiri. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita. Dan kita semua sekarang ini sedang melakukan perjalanan dengan kapal ini. Makanya urus kapal ini, jangan sampai mogok di tengah jalan. Kalau makan ada rumusnya 3J, jelas jamnya, jelas jumlahnya, jelas jenisnya. Karena sumber penyakit manusia itu ya makanan. Makanan bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi racun. Kalau tidak jelas jamnya, tidak jelas jumlahnya, tidak jelas jenisnya. Jam berhubungan dengan waktu makan. Saya makan tadi pagi jam 6, udah stop, minum aja sejam sekali. Dan yang saya makan juga jelas jenisnya, jelas jumlahnya. Karena perut kita ini sepertiga untuk cairan, sepertiga untuk padatan, sepertiga untuk udara. Jadi jangan semuanya padat, air nggak ada, udara nggak ada, rusak nih lambung kita. Kadang-kadang makan aja kita tidak tahu ilmunya. Nabi Muhammad bilang, makanlah sebelum lapar dan kamu berhenti makan sebelum kenyang. Makan itu berhubungan dengan kualitas hidup. Orang yang makannya tidak jelas, kualitas hidupnya juga tidak beres. Ya, lagi ngaji aja bisa ngantuk. Karena tidak punya persiapan. Ini mau ngaji, mau mendengarkan kajian, harusnya tubuh kita dalam keadaan sangat stabil, siap untuk menerima semua yang datang. Coba makan pagi tadi, ya, jam 6 sudah makan nasi goreng, jam 6.30 ada kupat tahu lewat. Habis itu kemudian ada yang jualan cireng, udah gitu masih bekal di mobil. Ya sampai di sini ambruk ini, betul nggak? Tidak ada energi buat mendengarkan kajian, energi habis untuk memproses makanan. Ini karena kurang perencanaan. Kecil yang saya bicarakan tapi ini penting. Ya, oke. Jadi kendaraan kapal Nabi Nuh yang dimaksud Nabi Nuh dalam Al-Quran yang sebenar-benarnya sesungguhnya adalah tubuh kita sendiri. Makanya sayangi tubuh kita. Jangan sampai mogok di tengah jalan, jangan sampai tenggelam. Perhatikan saya, kapal itu Bapak Ibu tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar. Dan kapal itu hanya tenggelam oleh air yang masuk ke dalam. Nih saya mau nanya nih, kapal kita ini sering kemasukan air enggak? Jawab dong. Sering tenggelam enggak? Ya. Diomongin orang masuk. Ada orang marah-marah masuk. Mau sholat aja anak-anak dimarah-marahin. Kamu bisa diem enggak sih? Bapak mau sholat. Hebat. Itu yang disebut dengan ego spiritual. Dia yang tidak tahu ilmu sholatnya nyuruh anak harus diam. Gitu.
Jika perlu anak digebukin karena mengganggu bapaknya yang lagi sholat. Ini yang waras siapa? Kalau dia sudah tahu Allah, sudah bisa mengingat Allah, anak mau teriak kayak apapun nggak akan mengganggu. Tapi karena dia pun sholat tidak tahu siapa yang disembah, mengingatnya kemana, semua yang masuk di telinga yang mengganggu dia, semua diproses. Yang kurang ajar dia, yang disalahkan anaknya. Ini ada yang kayak gitu di sini. Ada lah, cuman saya nggak tega nunjuknya. Betul nggak? Mau sholat aja semua orang harus hening gitu loh. Padahal kamu yang nggak tahu ilmunya. Ini kapal kita ini terlalu banyak bolongnya. Betul? Mudah menyesali keadaan, gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, selalu cemas, khawatir dengan hari esok. Ada pemicu sedikit saja tentang masa lalu, ingat lagi. Orang lain kaya, iri hati. Hidup dengan pembanding. Tiap hari malas, nganggur. Ya tenggelam. Ini wajah-wajah tenggelam. Kelihatan dari kedipan matanya juga. Tidak punya gaya apung gitu. Tidak punya gaya Archimedes. Bayangkan ya, ketika kapal mati mestinya massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air laut. Menurut hukum fisika, ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka dia pasti akan tenggelam. Kadang-kadang harus belajar dari es, Bapak Ibu. Es itu padat, tapi mengapung di dalam air. Pernah lihat es mengapung di air? Masa belum pernah beli sirup? Gak merhatiin kalian itu. Ya, beli es teh, itu kan dikasih es. Ngapung apa tenggelam esnya? Ngapung. Kenapa ngapung? Padahal sama-sama air. Yang di luar air, yang di dalam juga air. Kok air bisa ngapung dalam air? Karena dia padat. Dia es, lebih padat. Tidak mengizinkan air masuk ke dalam tubuhnya, ngapung. Tenggelam itu karena kita mengizinkan. Ya, gampang sakit hati. Ya, gampang marah. Pengen nyubit sama kalian itu. Wajah-wajahnya kayak gini. Dandan aja terus. Kadang-kadang pakaian agama tidak ada kaitan dengan kepribadian. Makanya saya kalau di kampus ya, itu agak kenceng tuh. Kalau sudah pakai pakaian agama kemudian nyontek. Niron tuh pengalaman. Ya bawa-bawa pakaian agama gitu seolah-olah dia sudah menggunakan agama sebagai benteng, tapi di agama tidak bisa membentengkan dirinya. Dari niron aja nggak bisa agama melindungi diri. Kan sekarang itu banyak orang beragama, tapi agama tidak bisa melindungi dirinya. Karena kebanyakan membela agama, harusnya agama membela kita. Tidak ada tugas dari kita melindungi agama. Agama harus melindungi kita, itu yang benar. Teriak-teriak melindungi agama. Sambil teriak pun dia marah. Dia tidak melindungi dirinya sendiri dengan kemarahannya. Itu kan sudah tidak masuk akal. Paham sampai sini? Jadi udah ketemu kapal Nabi Nuh. Secara makro itu adalah komunitas. Secara mikro itu adalah tubuh. Nah, tubuh-tubuh yang sudah menjadi kendaraan bagi jiwanya sendiri, sudah damai dengan dirinya sendiri. Nah, tubuh-tubuh yang ini berkelompok nih, berkelompok. Kelompok ini menjadi kapal besarnya Nabi Nuh. Siap gak masuk ke situ? Jadi dari mana mulainya? Ya dari sini dulu. Kalau tidak siap untuk masuk ke kapal itu ya jadi Kan'an.
Anak Nabi Nuh itu kan yang tidak mau masuk kapal namanya Kanaan. Kanaan itu bahasa Ibrani. Kanaan itu artinya rendah. Kanaan itu artinya tertindas. Itu Kanaan. Ketika kita tidak melayakkan diri, bahkan kita menindas diri kita sendiri. Coba perhatikan kata-kata saya. Sering kan orang mengatakan, wah saya nggak mungkin bisa seperti itu. Ada nggak gitu? Gak mungkin hidup saya bahagia. Ada nggak? Gak mungkin pasangan saya berubah. Udah dari sononya begitu. Padahal pengen berubah, betul nggak? Nah ini sudah rendah nih, rendah. Tidak melayakkan diri. Beli baju pun si Kanaan ini pasti versi yang paling murah. Kalau ke pasar muter terus. Mau beli singkong 1 kilo aja dibanding-bandingkan. Ini Kanaan nih. Yang model kayak gini gak bisa masuk kapal ini. Ini saya janjikan dari sekarang ya. Yang model-model kayak gini gak bisa masuk kapal Nabi Nuh. Kalau nawar sambil pergi. Saya tahu orangnya di sini. Ya Allah. Makanya ada konsultasi sama saya. Kamu penyakitnya ini. Oh, ayah tahu. Nggak usah pakai alat medis, saya bilang. Getaranmu sudah kelihatan. Dari cara bicara aja lambat gitu udah kelihatan itu. Betul menceritakan kondisi fisiknya sebetulnya. Pakai mobil, ada orang menghalangi sebentar aja udah tit, tit. Ini Kanaan nih. Makanya anak Nabi Nuh itu ada 4, para sahabat. Yang pertama Kanaan, ini yang tidak bisa ikut kapalnya Nabi Nuh. Kanaan ini sebetulnya anak yang dimaksud itu ternyata bukan anak biologis, anak spiritual sebetulnya. Jadi secara spiritual anak-anak spiritualnya Nuh saat itu tuh dibagi 4 kelompok. Ada kelompok Kanaan. Ini yang nggak bisa masuk ini. Dan kita menganggap Kanaan itu sosok aja. Benar-benar anaknya Nabi Nuh secara sosok. Kalau begitu ya ini cuma cerita sejarah aja. Saya tidak tertarik cerita sejarah. Saya akan membawa Al-Quran ke alam modern saat ini supaya hidup di sini saat ini sekarang. Dan Quran berlaku setiap zaman. Itu tugas saya dalam kehidupan ini. Saya mulai buka sedikit-sedikit semua rahasianya. Quran yang masih perawan ini saya buka sedikit-sedikit. Supaya kita jangan cuma ngaku-ngaku pedoman hidupnya Al-Quran. Tetapi kita tidak mengerti isinya. Anak Nabi Nuh yang kedua namanya Sem. Sem itu bahasa Ibrani. Makanya cerita tentang Nuh ini sebetulnya ada di Injil. Saya melihat banyak sekali ayat-ayat di Injil, pasal-pasal di Injil yang cerita tentang Nuh. Sem itu ternyata arti dalam bahasa Indonesia itu kemasyhuran. Sem itu artinya terpuji, masyhur, menyenangkan. Sem. Mau nggak jadi Sem? Bisa apa kamu? Sem itu kalau bahasa Jepangnya itu sudah menemukan ikigai, sudah menemukan passion dirinya, sudah menemukan misi Tuhan dalam dirinya, sudah menemukan berkah Tuhan dalam dirinya, sudah menemukan ya profesional yang dititipkan Tuhan dalam dirinya, sehingga dia menjadi sangat masyhur. Karena apa? Karena dia punya nilai. Kadang-kadang kita sering merendahkan nilai kita. Betul nggak? Iya. Coba beli bensin aja yang diperiksa nomornya itu sama petugas pom bensin. Dicatat-catat gitu. Ih, gengsi. Kenapa dicatat-catat? Karena di aplikasinya yang namanya My Pertamina itu ya,
Boleh beli bensin subsidi tapi daftar. Sebenarnya ketika daftar itu kan kita sudah merendahkan diri. Kenapa belinya yang subsidi? Kenapa tidak belinya yang tidak disubsidi? Karena kita layak, karena kita kaya, merasa berkecukupan. Jangan culas. Saya perhatikan ya teman-teman saya. Golongannya sudah tinggi, PNS, jabatannya tinggi. Suatu saat ketemu sama saya di pom bensin. Assalamualaikum. Pertalet. Saya kira diskusinya gak akan selesai, saya bilang di pom bensin. Nanti pokoknya udah selesaikan aja lo kamu beli bensin murah ini, kemudian nanti kita diskusi. Diskusilah dengan saya. Kalau kita berpikir tanpa batas, pasti yang datang juga tanpa batas. Kalau berpikir terbatas, yang datang juga terbatas. Semua itu terserah kita. Mau nggak melayakan diri? Kan itu. Ya itu, Shem itu. Yang kedua anaknya Nabi Nuh itu yang pertama Kanaan, yang kedua Shem, yang ketiga itu Ham namanya. Ternyata Ham dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia artinya adalah kehangatan. Kehangatan. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau rumahmu dirindukan oleh tetanggamu, dirindukan oleh orang-orang di sekitar kampungmu, karena ada kehangatan di situ, pasti itu rumah ahli surga. Coba tanya dulu Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu dirindukan gak sama tetangga? Jawab dong. Dirindukan? Yeah. Setiap orang yang datang ke rumah diterima dengan senyuman manis, senyuman sukacita, kebahagiaan. Ada makanan di lemari kita keluarkan. Ingin memberi yang terbaik pada tamu. Bahkan yang tidak dimakan oleh kita sehari-hari khusus untuk tamu keluarkan. Itu namanya kue lebaran. Betul nggak? Iya. Saya tanya kenapa ibu ke ibu saya dulu. Ini kue namanya kue lebaran. Iya ini kue lebar. Makanya jarang disajikan. Biasanya cuman hari pertama lebaran. Itu pun durasi waktunya jam 6 sampai jam 10. Setelah itu masuk lemari. Karena ini kue lebaran. Ketawa ya? Rumasa. Jadi Ham itu artinya kehangatan. Yang punya kemasyhuran, yang punya kehangatan, ini ada potensi nih bisa masuk pada kapalnya Nuh. Coba Bapak Ibu, kita sederhana aja. Kalau orang yang punya kehangatan, ayah yang punya kehangatan, pasti selalu ditanya, ayah di mana? Kapan pulang ke rumah? Pasti. Nih saya agak ke sebelah sini nih, ya. Tapi ayahnya galak, rewel, kerjanya menyalahkan, tidak pernah bisa memahami kata-kata anak, kerjanya mengintimidasi, selalu aja menteror anak. Saya yakin ayah yang kayak gini gak dirindukan. Ayah-ayah model gitu namanya Bang Toyib. Coba tanya Bapak Ibu, sederhana aja. Ini baru bicara permukaan nih. Apakah ada potensi gak kita masuk kapalnya Nuh ini? Ada potensi ya? Oke. Orang yang punya kehangatan tuh dirindukan. Kata-katanya menguatkan. Kalau kita bingung ketemu dia, ya mencerahkan. Kalau kita lagi lemah ketemu dia, membangkitkan. Selalu membuat perubahan itu. Gitu nggak Bapak Ibu? Sudah begitu belum? Begitu belum? OTW aja. Dari kemarin gitu aja jawaban kalian tuh nggak jelas. Anaknya Nabi Nuh yang keempat namanya Yafet. Dalam bahasa Ibrani Zafet. Itu artinya keluasan. Luas sudut pandangnya, luas ilmunya, luas dadanya. Bukan luas dadanya
luas kesadarannya. Apa saja yang terjadi terima. Setiap orang dia terima apa adanya, tidak ada penghakiman, tidak ada justifikasi pada orang. Siapapun dia terima. Luas. Ciri orang luas, perhatikan, tidak pernah menilai, tidak pernah menghakimi. Lihat tuh orang yang suka menghujat, menyalah-nyalahkan orang lain karena berbeda dengan dirinya. Itu karena sempit. Ngajinya cuma gitu-gitu aja, tapi berani menjustifikasi orang lain, bahkan menjustifikasi orang lain menggunakan gelar kerohanian. Gak usah saya sebut ya gelar kerohanian, pada tahu kan? Iya. Pakai gelar itu, gelar ini, tapi yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang menghujat, hoax, fitnah, mengadu domba, penuh dengan kebencian. Ini yang model kayak gini, ini kelompoknya Kanaan. Makanya Kanaan ini tidak bisa dijangkau oleh Nuh, nggak bisa dijangkau, terlalu jauh. Ada penghalang antara Nuh dengan Kanaan. Tapi Ham, Sem, Yafet masih bisa dijangkau. Saya tahu di sini yang bisa dijangkau oleh Nuh, dan saya tahu di tempat ini yang tidak bisa dijangkau oleh Nuh. Nih kalau belum bisa dijangkau, yuk berubah. Jangan jadi Kanaan terus, jadi Sem, jadi Ham, jadi Yafet. Ya, bernilai hidupnya, dibutuhkan keberadaannya, penuh dengan kehangatan, penuh dengan keluasan. Perhatikan, rumah yang luas bisa menerima semua barang apapun itu. Rumah yang sempit gak bisa. Orang yang luas pikirannya bisa menerima semua ilmu dari manapun datangnya, gak pilih-pilih. Bapak Ibu, kemarin saya praktek. Sengaja saya membawa sahabat-sahabat di Bumi Spiritual Indonesia. Siapa yang mau ikut saya? Kemarin saya pergi ke panti asuhan Rumah Kasih Karunia di Bandung Barat. Saya menyampaikan bantuan dari Bumi Spiritual Indonesia kepada mereka dalam rangka Natal. Udah jelas ya, keyakinannya berbeda. Saya ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya, bagaimana ketika kita memberi, melepaskan semua sekat. Begitu sampai di sana, semuanya menangis. Ada yang bilang sama saya, ayah terima kasih. Baru hari ini saya merasakan pemberian yang tulus tanpa sekat. Tidak melihat dia keyakinannya apa. Yang jelas dia perlu dibantu. Ada anak-anak kecil yang usianya 3 tahun, 4 tahun. Yang terpisah dari ayah ibunya. Mereka perlu susu, perlu bantuan. Kita mau diam saja cuma karena keyakinan mereka berbeda. Tidak. Saya belikan susu berapa dus. Saya sampaikan. Mereka bernyanyi, riang, bahagia menyambut kehadiran kita. Dan mereka seolah-olah menahan, jangan pergi dari sini. Mereka perlu uluran kasih saya. Ada sahabat kita yang ikut bertahun-tahun tidak punya anak, menangis merangkul saya. Ayah terima kasih. Sekarang saya tahu jawabannya kenapa saya tidak punya anak. Setelah melihat betapa banyak anak yang disia-siakan oleh ibu bapaknya. Berarti saya belum dikaruniai anak, karena Allah belum percaya pada saya. Sudah, kamu tenang sekarang. Setelah itu saya pergi ke panti asuhan Putra Maranatha tuh di Jalan Cipto. Saya kirimkan bantuan, sembako dan lain-lain. Disambut dengan lagu angklung. Lagunya Mojang Priangan sama Halo Halo Bandung. Nangis kita semua. Indah gak kalau hidup begitu? Ya. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Natal tahun 2025 untuk sahabat-sahabat yang merayakannya. Selamat menyambut tahun baru tahun 2026 untuk kita semua. Yakin tahun baru jadi momen buat kita bangkit, buat kita berubah. Kalau masih jadi Kanaan,
Yuk kita jadi Sem, jadi Ham, jadi Yafet. Perlahan-lahan aja. Tidak usah cepat-cepat, yang penting bergerak maju. Tidak usah bergerak cepat. Yakin bisa ya? Oke. Saya selalu mengajarkan praktek Bapak Ibu. Tidak mau teori-teori. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya sudah biasa. Bantuannya untuk sahabat-sahabat yang sama keyakinan dengan saya. Maka saya sebut ini adalah baksos lintas agama. Saya ingin mengajarkan bagaimana kita merasakan cinta kasih tanpa batas. Karena cinta itu harusnya tanpa syarat. Ya, di sini juga ada para sahabat yang kemarin ikut saya. Luar biasa. Sudah siap? Oke. Nah, jadi kapal Nuh itu yang pertama secara makro adalah sebuah komunitas. Kapal Nuh yang kedua secara mikro adalah individu-individu yang berkesadaran. Nah, ketika individu-individu ini bergabung dalam satu komunitas, itulah kapalnya. Dan kalau Bapak Ibu bisa masuk ke sana, di sana itu bukan hanya ada kapal. Di situ ada ajaran yang menuntun kita. Di situ juga petunjuk jalan. Ada penuntun jalan yang akan mengarahkan kita sehingga kita tidak akan salah arah. Bapak Ibu, ayat ini panjang sekali. Kalau saya jelaskan satu persatu, ya, apalagi dari teks bahasa Arabnya, nanti waktu kita jadi tidak akan sampai pada tujuan kajian hari ini. Oleh itu izinkan saya untuk membacakan bagian-bagian penting saja dari huruf Arabnya. Karena kalau saya bacakan semuanya juga yakin gak ngerti. Karena kita kan cuma bisa baca aja. Betul apa tidak? Pakai speaker lagi. Kamu aja yang baca kagak ngerti. Lucu ya kamu itu. Tapi tolong lihat bagian yang akhir aja dulu. Di sini ya. Mulai dari sini nih. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, bisa ditebak ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kamu dan kamu juga ridho kepada Allah. Itu. Kemudian Allah mengatakan ulaika hizbullah. Pernah dengar gak? Ada satu organisasi dunia namanya Hizbullah. Adanya di negara sana. Saya tidak bicara itu. Saya bicara Hizbullah dalam versi Al-Quran, versi asli. Ternyata setelah saya baca bahasa kamus, Hizbullah itu artinya adalah golongan Allah. Hizbullah itu artinya adalah keluarga Allah. Mau masuk gak sama keluarganya Allah? Mau gak masuk pada golongannya Allah? Dijanjikan di ayat ini khusus golongan Allah, inna hizballaha humul muflihun. Sesungguhnya golongan-golongan Allah itulah orang yang beruntung. Nah, golongan Allah itu dalam ayat lain disebut Bani Israel. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Makanya di Quran dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi kalau ingin diunggulkan oleh Allah dari segala umat, tentu saja jadilah Hizbullah. Paham ya? Jadi Hizbullah apa? Golongannya Allah, keluarganya Allah. Siapa itu? Ya tentu saja mereka yang hidupnya sudah tidak berlawanan lagi dengan misinya Allah. Mereka yang hidupnya sudah selaras dengan semesta, selaras dengan maunya Allah. Yuk Bapak Ibu sekarang ditanya pada diri kita, Bapak Ibu bekerja, bisnis, digerakkan oleh Allah atau oleh uang? Jawab dong. Bohong besar. Ya,
Saya mewawancarai banyak orang untuk riset saya. Kenapa Anda bekerja? Wah, kalau saya nggak kerja, siapa yang bayar cicilan? Oh, takut. Kenapa nggak bekerja? Kalau saya nggak bekerja, saya tidak punya rumah. Oh, takut. Kalau saya nggak bekerja, anak saya nggak sekolah. Oh, takut. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya mobil. Oh, takut. Jadi jelas, dia kerja digerakkan oleh rasa takut yang ada dalam dirinya, bukan oleh Allah. Harusnya jawabannya, kenapa Anda bekerja? Saya percaya, saya jadi sarjana A, sarjana B, sarjana C. Saya kerja di tempat ini karena saya direncanakan oleh Allah. Ini peran hebat buat saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah di peran ini. Saya ingin menyampaikan cinta kasih Allah. Gak usah pikirkan uang, uang akan datang. Itulah orang yang kejar uang. Dan saya yakinkan Bapak Ibu, semua orang di dunia ini rata-rata mengejar uang, tidak dikejar uang. Gitu gak Bapak Ibu? Begitu apa tidak? Banyak yang kayak gitu? Jawab dong, banyak apa tidak? Banyak apa banyak sekali? Siapa di antaranya? Supaya jujur, jangan nuduh-nuduh orang terus ngaji. Orang lain. Kita tuh ngaji kebanyakan keluar nih telunjuknya, kesininya enggak, jarang. Akibatnya ya kita jadi tidak sadar, terlalu banyak menunjuk orang lain. Nah, saya jelaskan selintas aja. Ya, jadi Hizbullah itu menurut ayat ini adalah Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Masih ingat Bapak Ibu kajian saya? Penjaga surga itu malaikat apa? Ridwan. Surga ada di mana? Di sini. Kata siapa? Kata Allah. Kata Saiful Karim. Kalian tuh kalau ngomong. Kata Allah, surat Hud ayat 106, 107, 108, baca. Surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Surga dan neraka itu di sini saat ini sekarang ketika kita masih hidup. Ini bisa jadi surga kalau dijaga malaikat Ridwan. Dan ini akan menjadi neraka kalau dijaga malaikat Malik. Malik itu milik, milik itu aku tuh ego, diri palsu. Lihat orang yang dijaga ini dengan malaikat Malik, milik, ego. Ego itu Bapak Ibu seperti luka yang menganga. Kesenggol dikit saja pasti sakit. Gitu nggak Bapak Ibu? Gampang kesenggol nggak? Gampang kesenggol nggak? Gampang. Itu karena ini dijaganya malaikat Malik, milik, ego, diri palsu. Tapi kalau dijaga oleh Ridwan, ridho, apapun yang terjadi, di belakang musibah pasti ada berkah. Bahkan di belakang berkah pun ada musibah. Saya percaya pada rencana Allah. Walaupun saya tidak suka dengan kejadian ini, tapi saya yakin di belakang kejadian ada yang terbaik yang Allah sampaikan buat saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Kalau sudah begitu, itu sudah mulai Ridwan yang jaga. Nah, ada juga nih yang dijaga dua-duanya. Ada, itu masih ada, ya. Makanya bengep-bengep. Ya. Ridwan dengan Malik berantem terus di sini tuh. Ya, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, beruntung Bapak Ibu yang couplingnya lebih luas dijaga Ridwan, walaupun Malik masih ada, nggak apa-apa. Ini yang couplingnya lebih luas dijaga Malik, Ridwannya nggak berdaya. Nah, maka di ayat ini katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau di kampung saya Bapak Ibu, kalau sebelum sholat subuh itu kalau di Garut ada yang namanya tarhim. Jadi tarhim itu membangunkan orang yang mau sholat subuh. Nah, itu dipilihkan ayat-ayat dari Al-Quran yang kemudian dinadomkan itu. Itu bagus itu ya, suaranya bagus, apalagi ya
Jam 3 pagi itu sayup-sayup, gelombang otak kita sedang di teta, masuk tuh meresap. Bangun jam 3 pagi itu, ya keluar kemudian menghirup udara yang segar. Itu mendengarkan tarhim itu kalau di kampung saya. Salah satunya adalah ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sering dibacakan itu di kalimat tarhim itu. Allah ridho kepadamu, kamu juga ridho kepada Allah. Tapi saya juga curiga, yang baca tarhimnya ngerti apa enggak? Malah saya pernah nanya itu, tarhim itu buat apa dibacakan? Nah udah kenu sare. Ya Allah. Ya saya setuju-setuju aja. Tapi kan bagus kalau membangunkan orang yang tertidur kesadarannya, bukan hanya tertidur fisiknya. Karena speakernya keras, dibacakan ini ya hararudang, tapi baru bangkit dari tidur fisik. Syukur kalau bisa bangkit dari tidur kesadaran. Radhiyallahu an gitu. Ya arhamar rahimin, irhamna gitu. Gitu. Nyanyinya tuh begitu. Indah banget kalau ngerti. Jadi siapa sebetulnya kapal? Yang mana kapalnya Nuh itu? Kapalnya Nuh itu adalah Hizbullah. Golongan orang-orang yang berkelompok, dan di situ adalah orang-orang yang hidupnya sudah tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Hizbullah. Paham? Mau jadi keluarganya Hizbullah. Oke. Syaratnya gimana tadi? Tentu saja semua yang berkontribusi membangun kesadaran kapalnya Nuh ini adalah orang-orang yang sudah sadar. Sudah jadi siapa tadi? Udah lupa lagi. Sem. Siapa lagi? Ham. Siapa lagi? Yafet, pinter ya. Jadi 3 itu aja dulu ya. Udah. Jadi latihannya setelah ini ya, ke rumah saya ingin menjadi orang tua yang hangat, selalu menebarkan kehangatan ya. Ketika anak melakukan kesalahan, gak apa-apa, gak apa-apa, kamu sedang belajar, gak apa-apa, ibu gak marah, ibu gak marah ya. Mari kita bedakin wajah kita ya dengan bedak kehangatan. Jangan dibedakin dengan bedak yang serem-serem, merah-merah, oke, yang palsu-palsu. Ih, kamu tambah kayak ondel-ondel. Ya, jadi kisah Nuh itu diceritakan di banyak surat Bapak Ibu. Yang eksplisit nanti boleh Bapak Ibu baca di surat Nuh, surat ke-71 ayat 1 sampai ayat 28. Lalu kalau Bapak Ibu ingin baca lagi ya rangkumannya, itu ada di surat Hud ayat yang ke-25 sampai ke-49. Nanti boleh dibaca. Catat aja nomor ayatnya. Clear ya? Oke. Nah, ternyata kisah ini kalau dibaca secara universal memiliki dimensi hakikat yang sangat relevan dengan zaman yang sekarang. Ya. Jadi Kan'an itu bukan tenggelam disapu oleh banjir bandang. Bukan banjir bandang yang fisik. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah banjir bandang yang ruhani. Kebodohan, dogma, doktrin, itu semua banjir bandang yang akan menyapu Kan'an, tenggelam dalam ketidaksadaran. Dan sekarang ini Kan'an yang disapu oleh banjir bandang ketidaksadaran, banjir bandang kebodohan, banjir bandang keserakahan, banjir bandang keangkuhan. Banyak? Banyak? Oke. Orang yang hari ini korupsi,
mencuri hak orang lain. Dia tersapu oleh banjir bandang keserakahan. Gak puas dengan gaji dari jabatan yang sudah besar, tidak merasa cukup, terus mencuri. Relevan gak Bapak Ibu kajian ini dengan kondisi kita saat ini? OTT KPK terus menerus berjalan, tidak ada efek jera. Baru kejadian di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah OTT pun masih pakai peci. Mending juga uing atau temakeun naon.